channel Running Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa sahabat, selalu lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Yuk sahabat, kita saksikan saja. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan dan menyajikan informasi baik lisan atau tulis dari teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Membandingkan dan menyajikan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta dapat mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Sahabat, tahukah kalian harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, badak bercula 1 dari ujung kulon, atau komodo dari Nusa Tenggara Timur? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang akan terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Diskusikanlah dengan temanmu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Yuk, kita samakan pendapat kalian dan diskusi kalian tadi. Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sementara karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan sangatlah penting. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lain dan saling membutuhkan. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan dan manusia. Tanah yang kita pijak ini ibarat pabrik raksasa loh yang menghasilkan ribuan bahkan jutaan jenis tumbuhan. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan harus dilakukan sejak saat ini agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu dengan cara konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ bertujuan untuk melestarikan habitat alami makhluk hidup di alam liar itu sendiri. Contohnya, Taman Nasional,
Suaka Marga Satwa, dan cagar alam. Berikut contoh yang ada atau yang terdapat di Indonesia. Taman Nasional Raja Ampat, Taman Nasional Pangrango Gunung Gede, Taman Nasional Gunung Luser di Sumatera, Taman Nasional Waikambas di Lampung, Taman Nasional Komodo di NTT, Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu habitat orang hutan di Kalimantan. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon, ini adalah pelestarian badak berjula 1. Kemudian untuk konservasi ex situ adalah upaya untuk melestarikan habitat di luar habitat alaminya atau habitat aslinya, yaitu dengan cara membuat taman safari, kebun binatang, kebun botani, kebun raya, dan akuarium. Contohnya adalah kebun plasma nutfah pisang. Ini adalah pembudidayaan pisang secara tradisional yang terdapat di kota Yogyakarta, berbagai macam jenis pisang. Kemudian ada kebun Mekarsari, di sini terdapat banyak sekali buah-buahan. Kebun Raya Bogor, kemudian kebun binatang Gembira Loka, dan taman safari di Puncak. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan antara lain menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan baik untuk sekarang maupun masa depan. Ketiga, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang nyaman, mengurangi pencemaran udara, dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan edukatif. Sahabat, ayo kita simak bacaan berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Sahabat, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan langka dan terancam punah perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sahabat, sekarang saatnya kita berlatih menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. 2. Manfaat hewan tersebut. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab dari kelangkaannya. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan yang keenam adalah langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Setelah sahabat menulis salah satu
hewan habitat asli di daerah masing-masing, silakan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing di sekolah. Sahabat, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Yuk kita simak teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan yang terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, sahabat, untuk menambah pengetahuan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, simaklah sekilas fakta politik negara-negara ASEAN berikut ini. Indonesia dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Bentuk negara NKRI, kepala negara saat ini Presiden Joko Widodo, ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, dalam singkatan IDR, luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi, jumlah penduduknya 253 juta lebih, estimasi tahun 2014, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan lagu nasionalnya Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Malaysia, sebutannya adalah negeri jiran. Kepala negara Sultan Muhammad F. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, mata uangnya ringgit dalam singkatan MYR. Luas wilayah 330.000 lebih kilometer persegi, jumlah penduduknya 31 juta lebih. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Ini merdeka dari negara Inggris. Kemudian lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih, lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Singapura, julukannya adalah Macan Asia atau Negeri Singa.
Kepala negara Presiden Halimah Yacob, kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong, ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uangnya adalah dolar Singapura, disingkat SGD, luas wilayah 716 km persegi, hampir sama dengan luas DKI Jakarta, jumlah penduduk 5.500.000 jiwa lebih. Hari kemerdekaan diperingati 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand dengan julukan Negeri Gajah Putih atau Negeri Seribu Pagoda atau Negara Lumbung Padi. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha, Ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht atau THB, luas wilayah 513.120 km persegi, jumlah penduduknya 67 juta jiwa lebih. Hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah. Lagu nasionalnya Pleng Chatai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah salah satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Filipina, julukannya adalah Negeri Mutiara Laut Orient. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte, ibu kota Manila, bahasanya Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol, mata uangnya peso atau PHP, luas wilayahnya 343.448 km persegi, jumlah penduduknya lebih dari 107 juta jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni, lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Cushion Land. Nama Filipina berasal dari Philip IV, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1444 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Brunei Darussalam dikenal dengan negara petrodolar. Kepala negara Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu, Inggris, mata uangnya Brunei dolar disingkat BND, luas wilayahnya 5.765 km persegi dengan jumlah penduduk 422.675 jiwa.
Hari kemerdekaan diperingati setiap 1 Januari. Pemberian dari Inggris, kemudian lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Vietnam. Julukannya adalah Vietnam Rose. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc, Ibu kota Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uang Dong, luas wilayah 331.210 km persegi, jumlah penduduknya 93 juta lebih jiwa. Hari kemerdekaan diperingati setiap tanggal 2 September. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Myanmar, julukannya adalah negeri tanah emas. Kepala negaranya adalah Presiden Htin Kyaw, ibu kota Nay Pyi Taw. Bahasa nasional Myanmar, mata uang Kyat, disingkat MMK. Luas wilayah 676.578 km persegi dan jumlah penduduknya lebih dari 55 juta jiwa. Hari kemerdekaannya diperingati setiap 4 Januari. Dan lagu nasionalnya adalah Kaba Ma Kiai atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itulah Myanmar menganut sistem 1 partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Laos, julukannya adalah The Landlocked Country. Kepala negara Presiden Bonhang Foresit, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Thong Lon Sisolit, Ibu kota Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uangnya Kip atau disingkat LAK, luas wilayahnya 237.955 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa. Hari kemerdekaan diperingati setiap tanggal 19 Juli dan lagu nasionalnya adalah Heng Sat Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an, sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1993, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Dan yang terakhir adalah Kamboja. Julukannya adalah Hell on Earth atau neraka dunia. Kepala negara Raja Norodom Sihamoni, kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer,
Mata uang real disingkat KHR, luas wilayahnya 181.035 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Hari kemerdekaan diperingati setiap tanggal 9 November, lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar, wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor Wat, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja, satu-satunya bendera di dunia yang memiliki gambar bangunan berupa candi. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kalian membaca informasi dan menyimak informasi tadi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara tersebut terkait kehidupan politiknya. Pilih beberapa negara saja, ya. Kemudian sampaikan hasil pekerjaanmu kepada Bapak Ibu guru. Selamat berlatih. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajaran kali ini? Semoga tayangan video ini dapat kalian pahami dengan mudah ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru atau diskusikan dengan orang tua kalian. Sahabat, jangan lupa ya, perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri agar kalian lebih menguasai materi pembelajarannya. Oh iya,